أنت الحبيب خير الأنام، أنت نور وسلام، علمتنا صبرا جميل، أنت صادق أمين، أخلاقه نبع الهدى وصفاته قدوة لنا. أنت الحبيب خير الأنام، أنت يا محمدا، تسقينا من يديك عند حوض الكوثر، للأمة خليت سنتك الجوهر، صلى عليك الله. Sepi di tengah keramaian, webinar persembahan Meaningful Ways bersama Bunda Ambar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kepada Bunda Ambar dipersilahkan. Siap, hatur nuhun Kang Reza. Izin sebelumnya saya sambil share slide-nya dulu ya, kawan-kawan. Oke, sudah keluarkah, Kang? Gambarnya aman ya? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah kawan-kawan, pagi hari ini kita ketemu lagi ya dalam keadaan yang terbaik dan tidak ada kekurangan satu apapun ya. Meskipun mungkin pernah ayun-ayunan sendirian. Kawan-kawan pernah nggak? Coba kalau kita ngebayangin kita yang ada di situ. Kira-kira kalau kita duduk di ayunan sendirian kayak gitu, pikiran apa yang ada di benak kita? Yang ada di kepala kita? Kita sendirian, tapi sebenarnya ramai. Atau pernah nggak ngerasa dia terputus dari lingkungan sekitar, padahal begitu banyak orang, tapi kayak kita nggak terkonek sama satupun. Jatuh ya Allah. Jadi bukan berarti nggak ada orang gitu ya. Orang banyak, tapi kayak semuanya tuh kayak sendirian aja gitu ya. Kayak terputus dari siapapun, tidak terkoneksi dengan siapapun. Terus olah nggak ada yang ngerti, mereka nggak ngertiin kita. Suami ada, anak-anak ada, orang tua ada, teman banyak, followers juga banyak, interaksi di media sosial aktif, tapi kayak hampa aja gitu. Kesibukan bukan berarti kita gabut gitu ya, sibuk, aktivitas banyak dari pagi sampai pagi lagi padat banget, tapi ngerasa kayak ada sesuatu yang apa ya gitu. Nah, pengennya ada yang dorongin ayunan, oh gitu. Siapa yang dorongnya nih? Nanti hati-hati jatuh lagi. Nelangsa bun, Masya Allah ya. Ini bisa jadi kita. Kesibukan kita banyak, aktivitas kita padat, ketemu banyak orang, tapi ada satu yang ada ruang hampa yang kita tidak tahu itu apa, gitu ya. Dan kita mungkin banyak tersiksa karena hal itu. Ya nggak kawan-kawan? Kenapa sih orang itu bisa ngerasa nggak nyaman sama kesepian? Karena banyak di antara kita yang menganggap kesepian itu masalah. Benar nggak? Sehingga banyak orang yang tidak menginginkan masalah. Banyak orang yang nggak pengen tidak kesepian. Tapi ujung-ujungnya malah semakin ngerasa sendirian. Dan ngerasa menderita dengan kesendirian itu. Nah makanya karena orang yang menganggap kesepian itu masalah,
akan tersiksa dengan kesepiannya. Karena kenapa ya namanya hidup nggak akan mungkin nggak ada masalah. Pasti ada masalah. Dan seringkali masalah itu yang kita buat sendiri ya nggak? Nah ini kalau kita lagi ada di posisi ini gitu ya. Mari kita coba kupas. Apa sih sebenarnya yang ada di balik kesepian itu? Nah, jadi kesepian ini kawan-kawan adalah keadaan ketika seseorang merasa hubungan sosial yang dimilikinya itu tidak sesuai dengan yang diinginkan. Tidak seperti yang diharapkan. Misalnya nih, yang menunggu pangeran kuda putih lewat. Ternyata yang lewatnya pangeran kuda hitam. Wah, gimana ya, nggak sesuai harapan. Pengennya sih yang berlewat tuh kuda putih. Taunya yang lewatnya kuda zebra. Atau zebra cross malah yang dilewatinya ya. Kan nggak sesuai harapan. Sehingga ada kekecewaan yang muncul. Ya, karena kenapa nggak sesuai dengan harapan. Jadi interaksi kita sama lingkungan sosial itu banyak dipengaruhi karena ekspektasi terhadap lingkungan luar yang diharapkan datang berkuda putih, datangnya pakai sepeda ontel misalnya gitu ya. Nggak keren banget sih, nggak gagah banget sih gitu. Nah, sehingga dia itu kenapa sampai kesepian? Karena dia nggak punya ruang, nggak punya tempat buat mengalirkan perasaan dan juga emosi yang sedang dirasakan. Nah, akhirnya memilih untuk diam dan memendam hal itu. Kalau dialirkan, kan berarti kita terkonek tuh, ya nggak? Nyambung. Tapi kalau dipendam, akhirnya masuk lagi. Jadi dia memilih untuk diam dan memendam itu semua, ya. Menikmati ayunan, dorong pakai kaki sendiri. Ya Allah, iyalah, iya lagi ya. Di saat nggak ada yang dorongin, kita dorong kaki sendiri aja gitu ya. Di saat nggak ada yang nguatin, di saat nggak ada yang nyemangatin, akhirnya kita nguatin diri sendiri, nyemangatin diri sendiri, ya nggak ngepuk-pukin diri sendiri, nguat-nguatin diri sendiri. Karena ternyata kita nggak punya tempat buat mengalirkan itu. Akhirnya banyak orang yang memutuskan untuk udahlah, dipendam aja, disimpan aja, karena disampaikan pun sama orang sekitar kayaknya nggak enak, takut ngerepotin mereka, takut tambahin beban mereka. Mereka juga udah punya masalah. Akhirnya ya udah, I tough myself, wih. Akhirnya menjadi kuat sendirian. Terpaksa kuat karena memang gak ada pilihan lain selain harus kuat. Nah, kita lihat nih. Kita tanya. Coba menurut kawan-kawan, apakah kesepian itu normal? Coba menurut kawan-kawan gimana? Solusinya buat mengatasi kesepian jauh dari suami gimana, Bu? Nah, ini dia nih. Langsung nanya solusi ya. Sehingga menanyakan bahwa menganggap kesepian itu masalah. Anomali, normal, normal, normal dong. Normali manusiawi katanya. Normali manusiawi, normal katanya. Normal jika tidak berlebih. Normal kadang pengen sendiri juga, yes. Normal. Berarti kalau kesepian itu normal, ya udah dong, nggak masalah dong. Ya nggak? Kita selesaikan materi kita hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Oh, belum ya. Harusnya normal dalam kadar tertentu. Oke. Normal karena ada waktunya ingin sendiri. Nggak normal, Bun. Waduh, Bu Teti beda nih jawabannya nih. Kenapa nggak normal? Tadi ada dua ya yang jawab nggak normal. Sama siapa tadi di atas tuh? Nah, kawan-kawan, setiap orang itu pernah mengalami kesepian nggak? Ya, normal setiap hari kesepian. Setiap hari kesepian berarti kalau nggak kesepian nggak normal ya. Nah, kita lihat kawan-kawan ya. Nih, kesepian itu dari mana sih munculnya? Tadi kan karena kita terputus ya dari lingkungan sosial, baik itu ekspektasi, mengalirkan perasaan, sehingga muncullah ketidaksesuaian keinginan dengan harapan yang memunculkan kekecewaan ya nggak? Karena harapan itu tidak tercapai. Kemudian karena harapan tidak tercapai, dia kesel, dia mungkin jengkel, dia mungkin marah atau mungkin bahkan menyalahkan diri sendiri. Kenapa sih
gitu ya. Akhirnya dia merusak self esteemnya. Terus karena rusak self esteemnya, rasa berharganya turun, berkurang, memunculkan gejala stres berat. Karena kenapa? Merendahkan diri sendiri. Kamu nih payah, kamu nih salah, harusnya begini. Bukan hanya menyalahkan keadaan, tapi menyalahkan juga diri sendiri. Kesalahan ini semua terjadi gara-gara aku. Dia begitu karena aku. Dia marah gara-gara aku. Nah, kalau udah stres berat, kawan-kawan, efeknya apa? Kortisol naik, hormon stres terproduksi terus. Jadi yang diproduksi itu hormon-hormon stres, hormon-hormon yang bikin kerja tubuh makin berat. Fungsinya tidak bisa bekerja dengan baik. Efeknya imunnya melemah dan mudah sakit. Kalau hormon kortisol kita bekerja terus-menerus gitu ya, bahkan tanpa istirahat, stres ke stres yang lain, dari kegalauan yang satu ke kegalauan yang lain, dari rasa kecewa yang satu ke kecewa yang lain, akhirnya terus diproduksi, ini bisa memungkinkan menimbulkan resiko kematian. Ya, ini setara dengan merokok satu bungkus per hari. Nah, ini hati-hati kawan-kawan. Lagi di posisi ini, qadarullah jadi kena cancer karena dipendam, Masya Allah. Insya Allah ya, semoga Allah titipin kesembuhan. Karena kalau kemarin kita belajar dengan Dokter Gustaf ya nggak, penyebab kanker itu kan sebenarnya apa sih? Belum jelas ya karena apa gitu kan. Sehingga ketika kita mengetahui runut alur permasalahannya, ini mudah-mudahan bisa kita cegah. Agar kenapa? Agar kortisol tubuh ini tidak terproduksi terus-menerus dan akhirnya memendam tersimpan di satu tubuh gitu ya dan mengendap menjadi endapan emosi yang berdampak kepada tubuh. Akhirnya menjadi penyakit-penyakit tertentu yang dalam tanda kutip aneh. Gimana ceritanya bisa kena ini? Gitu ya nggak Bun? Maka nih kita lihat nih, kalau kita eh, sering kali mengumpulkan kekecewaan gitu ya terhadap orang lain, akhirnya nih bisa menimbulkan resiko kematian. Ya banyak cara lah gitu. Dari stres itu memang penyebabnya luar biasa. Bahkan bisa bikin seseorang ingin mengakhiri hidupnya karena ngerasa tidak berharga lagi, ya enggak? Karena ngerasa sendirian, karena self esteemnya udah rusak, ngerasa nggak penting lagi. Akhirnya dia ngerasa buat apa saya hidup toh udah nggak ada yang peduli sama saya, toh sudah ada yang tidak lagi eh, mengerti dengan kondisi saya. Buat apa saya hidup? Dia aja orang yang aku sayangi nggak peduli sama saya. So buat apa saya hidup? Ini kan mengerikan kawan-kawan ya. Mari kita sadarin faktor-faktor penyebab apa saja yang bisa bikin kita ada di titik depresi. Sehingga ini masuk juga ke dalam salah satu resiko kematian. Sedangkan banyak orang yang berpikir, udahlah saya mati aja biar keruwetan ini semuanya hilang, sirna. Ya, itu salah besar. Karena ternyata ketika kita menyambut kematian, itu kita menyambut hal besar dalam hidup kita. Bukan berarti ketika mati itu semua selesai, semua tuntas. Enggak. Justru itu perjalanan baru akan dimulai. Baru dimulai. Ya, ini nyambungnya nanti sama materi kita insya Allah ya dengan kelas dokter Ustadz Indra insya Allah ya. Kita nanti akan bahas tentang From Dunia to Jannah, itu akan membahas tentang perjalanan dari dunia menuju surga, bagaimana persiapan kita menuju kematian, hal-hal apa aja yang perlu kita siapkan, lalu bagaimana perjalanan kita nanti setelah kehidupan ini. Mudah-mudahan menjadi bekal kesiapan kita ya. Karena kan kita hidup bukan hanya di dunia ini, benar nggak? Tapi hidup kita yang sebenarnya ini setelah kehidupan kita ini. Kawan-kawan yang belum join kelasnya boleh nanti gabung ya sama kakak admin, boleh di-share mungkin informasinya. Jadi biar kita eh, hidup itu bahagia lahir batin dan di dunia akhirat. Jadi bahagianya bukan hanya fisiknya tapi juga batinnya, juga bukan hanya di dunia ini tapi juga di akhirat nanti. Insya Allah kawan-kawan ya. Kan memang sejatinya hidup kita mah untuk di hari nanti ya nggak kawan-kawan, bukan untuk di hari ini.
Maka salah satu tips biar kita nggak lelah adalah bukan hidup untuk di dunia ini saja, tapi juga hidup untuk di akhirat nanti. Karena yang lama, yang kekal itu ya hidup kita yang nanti. Hidup kita yang sekarang mah sebentar ya. Sebentar nggak kawan-kawan hidup kita sekarang? Sebentar. Kalau ngikut umurnya Rasulullah itu 60-an, 62, 63. Jadi kalau hidup kita sekarang umurnya nih kawan-kawan rata-rata umur berapa nih? 40, 50 tahunan ya. Ya tinggal hitung aja sisanya berapa lagi. Kalau ngikut umurnya Rasulullah ya. Kalau yang udah di atas 60 dan masih hidup berarti itu udah dapat bonus. Bonus banget gitu ya. Kawan-kawan mau nggak kalau hidupnya sampai 200 tahunan gitu? Kondisi fisik kita gimana 200 tahunan? 300 tahun mau? Enggak. Maunya pasnya berapa? Ya, enggak. Karena kita nggak tahu umur kita berapa, maka hidup kita bersiap untuk kehidupan kita di kemudian hari. Oke, baik lagi ke tentang kesepian nih. Dan setiap orang pernah kesepian. Kenapa sih seseorang itu bisa kesepian? Karena ada ekspektasi ternyata pemirsa ya. Ada ekspektasi harapan yang tidak disadari, yang muncul, yang timbul, yang kemudian itu jadi beban. Misalnya nih, ada pikiran harusnya orang lain itu menemaniku, memahamiku, mendampingiku, mengerti aku, menolongku, menyayangiku, ya. Sadar nggak kawan-kawan? Biasanya munculnya ke orang-orang terdekat nih. Harusnya suami itu selalu memahamiku. Harusnya suamiku itu selalu mendampingiku. Muncul ekspektasi yang tidak disadari sama pasangan. Benar? Harusnya kamu tuh ngertiin aku, Mas. Harusnya kamu tuh nemenin aku. Itu kan ekspektasi yang tidak disadari ya nggak? Kita berharap ke anak-anak. Harusnya anak-anak itu menyayangi aku, mengerti aku, memahami aku sebagai ibunya. Ketika kita sibuk, kamu ngertiin dulu dong, nak. Bunda nih lagi riuh nih, ada kerjaan, tunggu sebentar. Nah, gitu ya. Akhirnya butuh dipahami, butuh di ngertiin. Nak, tolong ngertiin bunda ya, nak. Bunda lagi riuh dulu nih. Akhirnya kita banyak menuntut dari ekspektasi itu. Menuntut anak untuk memahami kita. Dan tapi apakah ekspektasi itu selalu terpenuhi? Kan enggak. Makanya disitulah yang jadi beban. Ketika kita berharap sama bestie, kita punya best friend, kita berharap dia bisa menemani kita. Akhirnya kan ekspektasi itu ketika muncul, kalau tidak terpenuhi menjadi beban. Kalau kita masih punya ekspektasi ini sama siapapun orang di sekitar kita, maka bersiap-siaplah hati Anda merasakan kesepian. Kenapa sih katanya teman, katanya bestie, tapi kok kemana di saat aku lagi butuh? Aku selalu ada di saat dia butuh, tapi kenapa? Di saat aku butuh dia kemana? Ah, itu udah fix jadi beban tuh. Kalau kamu butuh, aku selalu ada. Tapi di saat aku butuh, kamu kemana? Eh, gitu ya. Udah itu, siap-siaplah menambah beban. Jadi ketika ada ekspektasi yang tanpa disadari muncul kepada siapapun, orang-orang di sekitar kita, siap-siaplah kita kecewa, kawan-kawan. Akhirnya kita muncul perasaan kesepian itu karena ngerasa harus berjuang sendirian. Nggak ada yang ngertiin kita. Terus tanpa sadar ekspektasi ke siapa lagi, ke orang tua. Harusnya orang tua tuh ngertiin aku dong, kan dia tuh pernah jadi anak, dia pernah jadi menantu, berharap sama mertua misalnya. Harusnya dia tuh memahami kita, mengerti kita. Itu terus, ini ekspektasi-ekspektasi ini yang bikin kita semakin nggak karu-karuan kawan-kawan. Kan nggak?
Nah, coba sadarin, kita masih ada nggak ekspektasi gini ke orang lain? Yang biasanya tidak disadari, makanya perlu disadari. Oh iya ya, ternyata aku berharap ada yang nemenin, ada yang ngertiin. Gitu. Nah, maka sah saja saat ingin diperhatikan. Boleh ketika kita ingin diperhatikan, tapi jangan terlalu berlebih. Ketika kita menuntut gitu ya, pengen diperhatiin secara terus-terusan, biar kita nggak ngerasa kesepian. Yang tadi suaminya jauh, gimana caranya biar nggak kesepian di saat suami LDR sama suami gitu ya. Karena kawan-kawan, ketika kita menganggap kesepian itu masalah, akan menjadi masalah. Karena gini, ketika orang kesepian, ditambah dengan orang kesepian, kan belum tentu jadi rame ya nggak? Logikanya gitu nggak? Belum tentu jadi rame. Siapa tuh memang dengan masing-masing kesepiannya juga belum tentu cocok ketika ketemu. Sehingga ketika menganggap itu masalah, ya akan menjadi masalah. Yang bikin lelah adalah ketika kita tidak ingin kesepian. Padahal ketika kesepian itu hadir kan bisa jadi dari sedih, kecewa, ya nggak? Nah, kalau kita lihat secara utuh gitu ya, semua yang ada di dunia ini kan berpasangan, seimbang, betul nggak sih? Ada panas, ada dingin, ada besar, ada kecil, ada hitam, ada putih, ada manis, ada pahit. Itu kan keseimbangan, bener nggak sih? Ada kiri, ada kanan. Maka emosi juga sama, ada sedih, ada bahagia. Jadi ketika kita lagi ngerasain sedih, itu sebetulnya lagi hidup ini menyeimbangkan secara otomatis kalau istilah psikologi namanya homeostasis. Jadi setiap sesuatu itu di dunia ini mencari titik keseimbangannya sendiri. Itu sudah sunatullah. Timbangan itu pasti mencari titik tengah keseimbangan, ya enggak? Kalau yang ini ditambahin, ini pasti naik. Kalau buat seimbang gimana? Harus ada penekannya lagi biar seimbang. Maka ketika kita sedih, kawan-kawan, sadarin bahwa sedih itu adalah proses keseimbangan, penyeimbangan di dalam diri kita. Selama ini kan kita udah dikasih bahagia nih sama Allah, ya enggak? Maka ketika sedih hadir itu adalah penyeimbang di dalam diri kita. Jadi ketika kita eh, mengalami suatu fase yang enggak enak, sadarin bahwa itu adalah cara kerja alam semesta untuk menyeimbangkan kembali apa-apa yang ada di dalam dunia ini. Sehingga ketika kita sedih, gak usah buru-buru menendang, melempar kesedihannya. Ketika kita kecewa, jangan buru-buru. Enggak, aku nggak mau kecewa, aku nggak mau sedih, nggak bisa. Karena yang namanya emosi itu, fitrah itu ya sunatullah. Semua orang alokasi. Mobil juga ada gasnya, ada remnya. Rem itu penyeimbang. Kalau nggak ada rem, gimana kita coba? Bunda naik mobil, gas terus. Nggak ada remnya. Wah itu udah celaka sama diri sendiri juga celaka sama orang. Maka sadarin kawan-kawan bahwa eh, di alam dunia ini semuanya seimbang. Allah ciptakan setimbang. Maka ketika kita merasakan kecewa, itu juga penyeimbang bahwa sebelumnya kita juga pernah merasakan puas. Benar nggak? Ada nggak orang yang seumur hidupnya ketawa terus dari lahir, dari orok, brojol gitu, sampai setua ini, sedetik pun nggak pernah nangis, ada nggak? Yang ketawa terus pokoknya nggak pernah berhenti ketawanya. Kan nggak ada, ya nggak? Atau dari bayi lahir dia nangis terus sampai setua ini, nggak ada ketawa-ketawanya kan juga nggak ada. Maka semua tangis dan tawa itu dipergilirkan, penyeimbang. Jadi kalau kita menyadari bahwa kesedihan, kekecewaan adalah keseimbangan dalam hidup, kita bisa terhindar dari yang namanya rasanya kesepian, kawan-kawan. Nih, kita akan lihat lagi ya. Misalnya nih, kawan-kawan yang punya suami tapi merasa sendiri, ada nggak? Ayo coba, mana suaranya? Yang ada suami tapi ngerasa berjuang sendirian, ngerasa ngurus anak sendirian, ngerasa hidup sendirian. Masya Allah. Ya, waduh, cung katanya ya. Beritahu pasangan, sampaikan.
saya katanya. Sampaikan kawan-kawan. Nah, dalam hal menyampaikannya juga kawan-kawan ya, kita pernah bahas ya beberapa waktu yang lalu lah tentang bagaimana menyampaikan sesuatu perasaan atau hal agar tidak eh, apa ya, dengan cara yang tepat gitu ya, dan tidak menjadi masalah baru. Nah, coba cari tahu apa yang berubah di dalam hubungan kita. Cek, misalnya kalau dulu bilangnya I love you sekebun, sekarang udah bilangnya I love you sekucrit gitu ya, berkurang. Kebiasaan-kebiasaan apa yang hilang, yang berubah. Dan yang penting juga hindari saling menyalahkan. Nah, ini pernah kita bahas juga ya, hindari saling menyalahkan. Ini pernah disampaikan waktu itu di kelas apa ya? Jangan pakai tendensi you message itu pakai kalimat kamu. Kamu sih nggak ngertiin aku, kamu sih egois, kamu sih dan sebagainya. Jadi kalau kita pakai kalimat kamu, itu tendensinya saling menyalahkan. Maka salah satunya caranya adalah dengan pakai iMessage. iMessage itu pakai pesan saya. Sampaikan sama pasangan tentang perasaan kita. Aku khawatir kalau begini nanti begini. Nah, itu lebih aman ya, lebih netral, tidak bertendensi menyalahkan. Karena kalau udah kamu sih gini. Nah, itu hati-hati. Pelajari juga love language masing-masing. Nah, bahasa cinta pasangan gimana? Anak-anak gimana? Kalau kita yang bahasa cintanya misalnya word of affirmation yang pakai kata-kata yang senang dipuji, senang digombalin, itu bukan berarti dia juga senang digombalin. Karena ada pasangan yang I love you sayang, apaan sih? Ah, ada yang nggak suka kayak gitu. Berarti memang dia bahasa cintanya bukan itu, yang nggak usah dipaksakan dia harus begitu juga sama kita. Ada orang yang memang manggilnya ke pasangan tuh romantis, sayang, cinta, babe, darling gitu ya. Ada juga yang dia nggak suka romantis-romantisan kayak gitu. Menurut dia, bahasa cinta itu adalah misalkan membantu pekerjaan rumah. Sehingga kalau Anda yang punya pasangannya nggak romantis, tapi dia misalnya act of service-nya tinggi gitu ya, ya berarti itulah bahasa cintanya. Jadi pelajari gitu ya. Jadi ketika dia nggak romantis, nggak bilang I love you sekebon, ya memang berarti dia bahasa cintanya bukan seperti itu. Ya sudah. Sehingga kita nggak akan menganggap dia sudah tidak cinta lagi. Aku merasa sendirian di pernikahan ini, misalnya gitu ya. Nah, ini faktor penyebab kesepian apa aja sih? Ya, kita coba akan urai sedikit demi sedikit. Yang pertama, usia, kawan-kawan. Jadi, memang tidak dipungkiri semakin eh, usia kita ke sana gitu ya, di atas 45 tahunan mungkin ya, itu kan ada perasaan-perasaan pasangan semakin menjauh, semakin gak ngerti, semakin sibuk juga dengan dunianya. Apalagi juga perkembangan perubahan hormon laki-laki dan perempuan juga berbeda, di mana kita lihat bahwa laki-laki itu semakin matang, semakin sana usianya, hormon yang semakin berkembang itu bukan hormon testosteronnya, tapi hormon estrogennya. Jadi semakin sifat kefeminimannya itu semakin muncul. Perempuan sebaliknya, semakin lansia itu yang hormon yang berkembang itu bukan hormon estrogennya, tapi hormon testosteronnya. Sehingga kita lihat ibu-ibu yang semakin eh, lansia gitu ya, itu lebih gagah daripada suaminya. Yang enggak sih? Lihat deh ibu-ibu pasangan-pasangan yang sudah katakan sudah oma opa gitu ya. Biasanya yang lebih gagah tuh yang neneknya, betul nggak? Yang bapak-bapaknya tuh lebih kemana-mana pengen diantar, takut ditinggalin lama. Makanya kenapa oma-oma itu biasanya makin sana tuh kayak ada muncul bulu-bulu halus gitu ya di kumis gitu. Karena memang hormon yang muncul itu hormon testosteron sehingga usia semakin ke sana tuh juga berpengaruh sama kesepian gitu. Lihat orang tua kita yang masih lengkap gitu ya, yang lebih cenderung rata-rata lebih kuat, lebih gagah gitu, ya istrinya.
Ya enggak. Laki-lakinya semakin manja, semakin seperti anak kecil. Ya boleh bersuara ibu-ibu yang sudah punya opa-opa. Ngerasa laki-lakinya itu lebih manja, lebih ya manja gitulah, gitu ya. Karena memang ya hormonnya begitu. Dan ini perlu kita ketahui biar nggak jadi ribut. Udah aki-aki tua masih aja pengen ditemenin loh, nggak kayak gitu. Karena memang hormonnya begitu yang Allah kasih. Ya, sehingga ini bisa bikin kita jadi lebih menguatkan lagi sabar kita menghadapi pasangan yang mungkin ya nanti akan semakin lebih rewel daripada anak-anak. Kita juga mungkin yang punya orang tua apa ya yang udah jadi kakek-kakek gitu ya. Itu juga jadi ilmu baru nih buat kita menambah kesabaran bahwa memang oh ya ayah kita sekarang makin manja gitu ya. Jadi nggak usah jadi kesel, duh udah setua ini masih aja kayak gitu nggak. Memang hormonnya Allah takdirkan begitu. Ya. Nah, yang kedua, ini kurangnya interaksi sosial. Bisa jadi ya. Interaksi sosial tuh interaksi langsung ya, bukan lewat media sosial. Karena banyak orang yang dia di medsosnya aktif gitu ya. Aktif lah pokoknya, aktif bersuara. Tapi ada juga orang yang dia ketika di medsosnya aktif, tapi ketika ketemu tuh dia pendiam. Interaksinya tuh kurang. Jadi dia menyalanya itu ya di medsos aja, tapi kalau ketemu kalem gitu ya. Jarang ketemu sama interaksi langsung sama orang gitu. Karena beda antara sosialisasi dengan interaksi sosial. Jadi kalau interaksi itu langsung gitu ya, dua pihak. Nah ini kalau kurang, kan zaman sekarang ini banyak banget ya kejadian kayak gini. Karena kita terhubung oleh media sosial sehingga yang aktifnya yang menyala itu di media sosial. Sedangkan interaksi langsungnya tuh cenderung sekali kurang. Bahkan orang di satu ruangan aja belum tentu berinteraksi, ya nggak? Karena masing-masing pegang handphone. Lihat ya, Anda kalau di ruang tunggu, sudah jarang yang ngobrol satu sama lain. Kan kalau dulu tuh masih ngobrol, iya sakit apa Pak? Misalnya kalau lagi nunggu antre di apotik atau di rumah sakit gitu ya. Ya sakit ini ngobrol gitu, interaksi gitu. Tapi sekarang lihat, duduk sebelahan aja kita nggak ngobrol. Di medsosnya aktif, nyala. Dan banyak hal yang bisa dia temui, tapi tetap dia ngerasa kosong. Coba deh. Ya, aku pemalu, Bun. Pemalu tuh gimana? Maksudnya kemana-mana bawa palu gitu. Jarang interaksi, tapi kalau di medsos aktif banget ngobrol. Ya, perubahan lingkungan hidup juga bisa. Ketika pindah ke tempat baru, misalnya ya. Kemudian juga kesehatan mental berpengaruh juga sama kesepian dan kehilangan makna hidup. Kenapa pentingnya makna dan kenapa nama komunitas kita ini Meaningful Ways? Karena kita sedang dalam rangka mencari makna, kawan-kawan. Hidup itu menjadi penting kalau punya makna. Kenapa orang bisa bertahan hidup, mau bertahan hidup, dan mau berjuang dalam hidup? Karena dia punya makna. Tapi orang kalau udah kehilangan makna, biasanya dia ketahanan hidupnya berkurang. Udahlah, buat apa? Gak ada juga yang peduli sama saya. Saya meninggal aja dunia masih tetap berputar kok. Ya buat apa saya lanjutkan hidup? Tanpa aku langit masih biru dan bunga masih berkembang gitu ya. Kehilangan makna. Maka memiliki makna ini penting kawan-kawan. Ya. Nah, sadarin bahwa saya harus menyampaikan hal ini ya dengan berat hati, bahwa kita bukan teman terbaik bagi siapapun. Saya bukan teman terbaik buat Anda. Anda juga bukan teman terbaik buat saya. Anda bukan teman terbaik suami Anda. Suami Anda juga bukan teman terbaik bagi Anda. Anak-anak juga bukan teman terbaik bagi Anda. Tidak ada siapapun, satupun manusia di dunia ini yang jadi teman terbaik buat kita. Karena kenapa? Coba tanya hal ini ke dalam diri. Bisakah kita selalu 24 jam, 7 hari seminggu untuk orang lain? Saya tanya, kawan-kawan bisa nggak selalu ada 24/7
setiap detiknya selalu ada buat orang lain. Bisa nggak saya tanya? Kita nggak bisa selalu ada 24/7, betul nggak? Nempel terus selalu di depan mata, terus nggak bisa, betul nggak? Minimal dia ke toilet kita nggak ngikut kan? Emang kalau pasangan Anda ke toilet Anda mau ikut? Ya nggak? Selalu akan ada jeda, akan ada jarak, dan kita nggak pernah bisa selalu ada buat orang lain 24/7. Sepakat ya? Ada nggak yang bisa di sini? Nggak ada, betul nggak? Anda aja nggak bisa selalu ada untuk orang lain. Oke lah, katakan sekarang Anda bisa 24/7 buat orang lain. Nempel terus. Tapi pertanyaan berikutnya, maukah kita selalu ada 24/7 untuk orang lain? Nah, mau nggak? Mau nggak Anda nempel terus, bareng terus sama dia 24/7? Anda nggak punya waktu sendirian buat Anda. Hmm. Kalaupun Anda bisa, belum tentu Anda mau, betul? Bosen ya nggak? Kita aja nggak mau 24/7 buat orang lain, betul? Nah, satu lagi pertanyaannya, tolong dijawab dari hati yang paling dalam. Dan mampukah kita selalu ada 24/7 buat orang lain? Bisa sih, mau sih. Tapi mampu nggak ada 24/7 ada buat orang lain? Ternyata nggak juga jawabannya. Ternyata kita nggak mampu untuk selalu ada buat dia. Anda buat anak Anda, sesayang apapun Anda sama anak, Anda mampu nggak 24/7 di dekat dia? Nggak bisa kan? Ya nggak. 24/7 itu kita nggak bisa, nggak mampu. Buat anak sendiri aja, kita nggak mampu, betul nggak? Buat orang tua kita aja, kita nggak mampu 24/7. Karena kita ini nggak bisa juga menemani orang lain setiap saat, setiap waktu. Maka sebenarnya tanpa sadar kita pun menjadi penyebab kesepian orang lain. Nah, coba, benar nggak? Tanpa sadar kita pun menjadi penyebab kesepian orang lain. Karena kenapa ya? Kita juga nggak bisa selalu ada buat mereka. So, kenapa mereka harus selalu ada buat kita? Dan mereka nggak akan pernah bisa selalu ada buat kita. Mereka nggak bisa selalu 24/7 buat kita. Dan mereka belum tentu mau 24/7 ada buat kita. Kalaupun mereka mau, belum tentu mereka mampu bisa 24/7 buat kita. Nah, coba sadarin. Dari perspektif lain, bener nggak nih? Ternyata kita juga penyebab kesepian orang lain. Jadi jangan hanya berpikir, aku yang sendirian, aku yang hampa, segala macam gitu ya. No, kita juga jadi penyebab ternyata guys. Nah, coba kita eh, ingat ya. Dan sadari bahwa pada akhirnya kita akan sendirian. Anda yang jadi anak, orang tuanya akan meninggal. Orang tua kita usianya bertambah, semakin tua, lama-lama meninggal. Betul? Anda yang punya pasangan, yang sudah menikah, suatu saat Anda pun akan berpisah dengan suami Anda. Baik itu karena cerai hidup maupun cerai mati. Benar nggak? Secinta apapun Anda sama pasangan Anda, sama istri, sama suami Anda, suatu saat Anda akan berpisah dengan dia. Baik itu berpisah karena ada orang ketiga, maupun dipisahkan karena kematian. Dan sadarin, Anda yang punya anak, nanti dia akan tumbuh dewasa, juga dia akan menikah, hidup dengan keluarganya, dengan pasangannya. Sadarin bahwa pada akhirnya memang kita akan sendiri.
Ini kalau kita sadarin momen ini, kawan-kawan, bahwa memang pada akhirnya kitalah yang harus menyelesaikan takdir kita sendirian, dengan atau tanpa mereka. Betul? Pada akhirnya kita memang harus melangkahkan kaki sendirian. Orang-orang di sekitar kita, mereka semua akan pergi meninggalkan kita. Atau kita yang ninggalin mereka. Maka kawan-kawan sadari betul memang kita ini perlu terbiasa dengan kesendirian. Karena kenapa? Ya memang pada akhirnya akan sendirian. Yang sudah orang tuanya meninggal berarti satu ini sudah kelewat ya nggak? Yang suaminya sudah meninggal atau yang berpisah dengan suaminya berarti dua tuh sudah terlewati. Yang anaknya sudah menikah berarti ya sudah melewati fase sendirian. Nah, tapi kawan-kawan apakah salah dengan kesendirian? Ya. Nah, realitanya nih, lucunya, kita ini berharap diisi oleh orang yang juga ingin diisi. Betul? Kita harap ditemani oleh orang yang juga butuh teman. Kita berharap dikuatkan oleh orang yang juga butuh dikuatkan. Kita berharap dihibur oleh orang yang juga butuh dihibur. Nah, ini gimana ceritanya nih? Seringkali kita ada di kondisi ini. Berharap diisi, dimengerti. Itu tadi kan, dipahami, di ngertiin sama kamu. Kamu tuh harusnya ngertiin aku, kamunya harus tuh nolongin aku, kamu tuh harusnya pahami aku, kamu tuh harusnya nemenin aku, kamu tuh harusnya melengkapi aku. Kamu berharap kepada orang yang dia juga butuh dilengkapi gitu ya. Itu tadi rumusnya, orang sepi tambah orang sepi belum tentu jadi rame. Yang ada malah kesepian bersama gitu. Ini realitanya. Betul apa benar? Ya aduh gimana kalau gitu? Siapa ini pengguna Zoom? Dan ini kita lakukan hampir setiap hari. Berharap dikuatkan oleh orang yang juga butuh dikuatkan. Ini kan jadi aneh ya kawan-kawan. Tapi ini yang kita lakukan, coba sadarin dulu. Kalau gini ceritanya, coba coba bersadar, bersadar, kesepian bersama, kesepian bareng. Ya, ini kata seorang tokoh psikolog ya, Carl Jung, kesepian tidak datang karena tidak datang karena tidak adanya orang di sekeliling. Namun karena engkau tidak mampu mengungkapkan segala yang menurutmu penting, itu katanya ya. Jadi bukan karena nggak ada orang, bukan karena nggak punya teman, bukan karena nggak punya circle. Circle banyak gitu ya, circle ini banyak banget dan kita sibuk pengurus di semua komunitas misalnya gitu ya. Tapi bisa aja kesepian orang yang ramai kayak gitu. Tapi karena kenapa? Dia tidak mampu mengungkapkan segala sesuatu yang menurutnya penting. Itu tadi banyak dipendam. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, wahai Muhammad, tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa. Apabila ia berdoa kepadaku, hendaklah mereka ini memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi apakah kita benar-benar sendirian? Nah, kata Allah, sesungguhnya aku dekat. Fa inni qarib. Sesungguhnya aku dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi yang ada di lehernya. Ya enggak? Jadi kalau ada yang bertanya kepadaku, kepadamu, wahai Muhammad, katakan Allah dekat. Jadi Allah tuh selalu dekat, selalu ada. Kalau ada anak-anak kecil nanya, Bun, Allah tuh di mana sih? Nah, kan suka bingung ya. Di langit, di mana di langit dia nyari. Dia akan berpikir bahwa Allah itu jauh karena di langit. Jawabannya apa? Nah, Allah itu dekat. Itu jawabannya. Jadi kalau ada yang nanya, Allah tuh di mana, Bun? Anak kecil suka nanya ya, kadang suka yang aneh-aneh gitu nanya. Katakanlah Allah itu dekat. Jawabannya udah ada dalam Al-Qur'an.
Allah tuh di mana sih, Bun? Allah itu dekat, nah. Lebih dekat dari urat nadi yang ada di leher kita. Itu jawaban yang sudah disiapkan dalam Al-Quran. Maka ketika dia yakin Allah itu dekat, dia nggak akan pernah merasakan kesepian meskipun dia sendirian. Jadi ketika kita selama ini merasa berjuang sendirian, merasa capek sendirian, bahwa kita sebenarnya nggak sedang sendirian, kawan-kawan. Karena kenapa? Ada Allah yang dekat dan selalu dekat. Pertolongan Allah dekat. Saya mendapatkan hikmah dari perjalanan waktu itu di pesawat. Ada tulisan di depan kursi kan, apa? Jaket pelampung keselamatan ada di bawah kursi Anda. Saya mikir, Allah kasih hikmah di situ. Ya Allah, ternyata pertolongan itu dekat. Pertolongan itu dekat. Petunjuk dari Allah dekat. Keselamatan itu dekat. Saya baca tulisan itu, eh, jaket pelampung keselamatan ada di bawah kursi Anda. Jadi kalau ada apa-apa, tinggal ambil aja itu ya enggak. Karena kenapa? Ya dekat. Ya Allah, ternyata pertolonganmu itu dekat ya. Bahkan pertolongan itu sudah ada di saat belum ada kejadian apapun. Allah tuh udah pasti nolongin kita. Bahkan di saat kita belum mengalami kesulitan sekalipun. Ya Allah, baik sekali Allah itu ya. Tapi kadang kita masih aja ngerasa sendirian gitu, ngerasa nggak punya siapa-siapa, ngerasa ya, padahal Allah dekat. Nah, kita akan melanjutkan perjalanan, transformasikan perjalanan kita, bukan hanya kesepian, tapi menjadi kesendirian. Dari loneliness menjadi solitudinous, ya. Kita akan lihat nih, apa nih bulat-bulat kayak gini ya. Kita akan belajar lebih dalam. Maka agar kesepian itu tidak menjadi penderitaan, tidak menjadi satu masalah, maka kita akan lakukan yang pertama nih, penerimaan dan refleksi. Apain itu penerimaan dan refleksi itu kayak gimana? Misalnya gini, kejadian apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita, terima aja dulu, terima aja dulu. Sudah diterima, direfleksikan, kita maknai secara positif. Karena kejadian itu kalau nggak diterima, ya menyakitkan. Kalau masih ada denial, itu akan menyakitkan. Kenapa menyakitkan? Ya kejadiannya sudah terjadi, kita nggak terima. Ya menderita lah kita. Ya, dan refleksikan, maknai secara positif. Kejadian pahit apa yang coba bisa Anda maknai secara positif? Nah, terus yang kedua, pengembangan diri. Pengembangan diri itu gimana? Self development ya. Jadi ini kita latihan untuk eh, melatih diri, bukan hanya sekedar ada di aspek suka atau tidak suka, tapi kita kembangkan dari satu kejadian peristiwa ini. Oke, katakan saya tidak suka sama kejadian ini. Kejadian apa yang sekarang coba sedang Anda apa ya? Anda nggak suka sama kejadian itu, sama orang itu misalnya. Nah, ketika Anda mengembangkan diri, artinya kita melampaui lebih dari sekedar suka atau tidak suka, tapi lebih kepada ini bagian dari mendidik diri kita bahwa memang yang kita tidak suka belum tentu tidak baik buat kita. Selama ini kan kita berpikirnya berterima kasih, bersyukur kalau ada yang suka aja. Kalau ada yang enak aja kita bersyukurnya, bener nggak? Nah sekarang di level mendidik diri ini, kita bersyukurnya bukan hanya kepada satu hal yang kita sukai aja, tapi bahkan kepada hal-hal yang tidak kita sukai. Kalau kita sudah latih dengan syukur terhadap hal-hal yang kita tidak sukai, itulah sebenarnya kita lagi melatih mendidik diri menjadi lebih baik lagi. Kalau dulu bersyukurnya kalau lagi dapat nikmat baru bersyukur alhamdulillah gaji naik, alhamdulillah dapat uang, alhamdulillah jabatan naik, alhamdulillah dapat ini dapat itu. Jadi alhamdulillahnya tuh kalau dikasih yang enak aja. Nah, sekarang kita kembangkan diri kita bukan hanya sekedar dapat enak aja baru bersyukur, tapi bahkan di saat Allah juga mungkin tahan Allah dari apa? Allah tahan dari pengabulan doa-doa kita, kita juga bisa tetap bersyukur. Nah, ini salah satu cara kita nih ya,
mentransformasikan kesepian menjadi kesendirian. Nanti kita akan lihat sampai akhir ya. Nah, kemudian aksi. Action aja. Jangan berhenti berkarya, beramal baik, beramal soleh, bahkan di saat keadaan mungkin tidak menyenangkan. Jangan berhenti beramal baik ketika takdir berjalan tidak sesuai dengan harapan. Buat apa? Baik-baikin sama dia, dianya aja gitu sama kita. Artinya amal baik kita ketahan karena kekecewaan, ya enggak? Buat apa orang kayak gitu mau biarin aja udah. Nah, yang tadinya mau beramal soleh, beramal baik ketahan. Gara-gara apa? Ya dianya begitu. Sehingga teruskan beramal baiknya. Terus action, baik dalam keadaan mungkin takdir sesuai yang kita mau, ataupun mungkin takdir ketika nggak sesuai dengan yang kita mau. Tetap beramal soleh, tetap beramal baik. Sama suami tetap beramal soleh, tetap beramal baik meskipun suami nggak sesuai harapan. Meskipun suami banyak kurangnya, tugas kita mah khidmat sama beliau. Jangan juga berkurang khidmatnya gara-gara beliau misalnya salah satu fungsinya tidak berjalan. Jadi amal soleh kita mah jangan ditentukan dari faktor luar. Kalau amal soleh kita ditentukan dari faktor eksternal, maka akan bisa dipastikan Anda akan merasakan kesepian yang menderita. Beda ya, sepi dengan sendiri. Nanti kita akan coba kupas lagi. Kemudian dukungan sistem. Nah, ini social support ya. Jadi eh, ketika kita merasakan mulai nih kayak mengisolasi diri, ya, coba upayakan tetap berinteraksi dengan orang lain. Karena khawatirnya kalau kita lagi ngedrop banget gitu ya, lama-lama muncul pikiran-pikiran yang bisikan-bisikan yang mungkin tidak baik, ya nggak? Maka tetap berinteraksi. Biar apa? Biar bisa dapat dukungannya juga gitu ya. Tetap dapat semangatnya juga. Masih ada temen. Meskipun mungkin temen nggak bisa beresin masalah kita, tapi paling tidak kita tetap terkoneksi sama dunia luar yang akhirnya kita nggak terputus, gitu ya. Nah, terus, nah ini nih spiritualitasnya yang penting kawan-kawan. Sadarin bahwa sesepi apapun hidup kita, selalu ada Allah yang nemenin kita. Di saat kita malas-malasan ibadah, Allah tetap mengaktifkan ginjal kita, tetap memompa darah kita tanpa kita suruh, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Meskipun kita bermaksiat di hadapan Allah, Allah tetap kasih kita rezeki nikmat, pendengaran masih normal, mata masih baik, bicara masih normal. Padahal kita udah banyak dosa loh, banyak maksiat di hadapan Allah. Ya enggak? Di saat kita udah males-malesan baca Quran, lebih semangat baca novel, lebih semangat baca medsos daripada baca Quran, Allah tetap ngasih nikmat kebaikan sama kita. Allah tetap masih kasih usia, kasih kesempatan untuk bertobat. Nah, ini spiritualitas kan, spirit. Sehingga ketika kita eh, kesepian, ini jadi momen terbaik untuk kita menikmati kesendirian. Karena orang yang sendirian belum tentu merasakan kesepian. Dan orang yang kesepian itu bukan berarti dia sendirian. Bisa jadi dia ramai tapi tetap kesepian. Jadi beda kawan-kawan ya. Sepi dengan sendiri itu beda. Kita lihat. Hal positif kesendirian apa? Ada nggak hal positif kesendirian ya? Nah, kita sudah mulai bertransformasi ya kawan-kawan. Bukan dari kesepian tapi ke kesendirian. Manusia terbukti hebat saat sendirian. Benar nggak? Coba, udah mulai dipahami belum kalimat ini? Manusia itu dibilang hebat kalau pas di saat sendirian dia hebat. Nih, kalau kata seorang tokoh ya, adalah mudah untuk tegak dalam kerumunan, namun memerlukan keberanian untuk tegak sendirian. Kawan-kawan, kalau demonya rame-rame, berani nggak? Kalau demo rame-rame banyak kan, kita kan lantang teriak, ya, boh segala macam teriakan. Tapi kalau sendirian, nah coba berani nggak?
Kalau Anda berantem rame-rame, itu kan ada namanya psikologi massal ya. Jadi kekuatan tambahan ketika kita berkerumun, bergerombol, berjamaah, itu ada kekuatan tambahan. Jadi kalau Anda tegak di saat sendirian itu baru hebat. Anda kalau di depan banyak orang, itu kelihatannya soleh. Tapi kalau Anda sendirian dan Anda masih soleh, itu baru hebat. Anda kalau baca Quran di depan orang, dibagus-bagusin, dienak-enakin, dikeren-kerenin, ya itu bagus. Tapi kalau Anda sendirian, ngajinya tetap bagus, tetap dienak-enakin, tetap dibagus-bagusin, nah itu baru hebat. Anda kalau di depan orang, sedekahnya gede, bagus. Tapi kalau Anda sendirian, sedekahnya juga gede, itu hebat. Kalau di depan umum Anda nggak maksiat, itu bagus. Tapi kalau Anda sendirian dan tetap nggak maksiat, itu hebat. Jadi seseorang itu paling hebat di saat dia sendirian. Dia bisa membuktikan kehebatan dirinya di saat sendirian. Kalau nunjukin kehebatan di depan orang mah biasa ya. Mungkin pengen dipuji, pengen dibilang soleh, pengen dibilang keren. Tapi kalau Anda sendirian dan tetap melakukan yang terbaik, itu baru hebat. Itulah namanya ihsan. Di saat kita beribadah itu, lakukan seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita nggak mampu melihat Allah, paling tidak yakini bahwa Allah itu melihat kita. Nah, itulah ya nggak kawan-kawan. Jadi iman, Islam, ihsan. Nah, ini ihsan nih kayak sini. Jadi kesendirian ini justru power buat kita, pembuktian ya. Jadi kesendirian ini adalah pemenuhan diri kawan-kawan. Pembuktian kita. Pembuktian buat apa? Pembuktian bahwa ya kita bisa tetap hebat, bisa tetap taat, bisa tetap melakukan yang terbaik bahkan di saat tidak dilihat oleh siapapun. Dan kita bisa menjadi diri sendiri itu di saat sendirian, betul? Nih, salah satu hal yang bisa kita bahas dalam kesendirian ini. Yang pertama, kesendirian itu adalah pembuktian diri. Jadi sebelum kita pemenuhan diri nih ya, kesendirian itu adalah pembuktian diri. Membuktikan bahwa memang kita dermawan di saat nggak ada siapapun. Kalau sholat lagi banyak orang, dipelanin. Kalau sendirian, waduh, itu pembuktian diri. Karena kita memang bisa jadi diri sendiri itu di saat sendirian, betul nggak? Nah, masalahnya banyak orang yang berbeda dirinya di saat dia sendirian dan di saat dengan bersama orang lain. Kalau kelihatan orang kan, wih kayak orang yang bener gitu ya. Ini mah saya sih, saya. Kalau di depan orang kan, kayak orang yang bener aja lah gitu. Padahal di saat sendirian kan saya yang tahu aja ya. Nah, di saat kita bisa membuktikan diri di saat kita sendirian pun tetap seperti itu, nah itu barulah. Atau yang kedua, kesendirian itu adalah juga kebebasan. Kawan-kawan kalau lagi sendirian kan bebas mau ngapain aja ya, betul nggak? Misalnya lagi di kamar sendirian, kaki mau diangkat ke atas, kek mau gimana, jungkir balik, itu kan bebas ya nggak? Dan kadang justru kehadiran orang lain itu jadi belenggu, jadi pembatas kita. Kan nggak mungkin saya kalau misalkan lagi bertamu ke rumah Bunda Leni di Bogor misalnya, nggak mungkin saya angkat kaki ke atas ya nggak? Tapi kalau di rumah sendiri, saya sendiri di rumah, ya bisa aja. Itu kebebasan. Jadi kesendirian itu juga kebebasan, ya. Kalau sendirian, mohon maaf, saya bisa bebas buang angin seenaknya gitu kan, tanpa harus merasa bersalah. Tapi kalau sama orang lain, ada orang yang datang dengan saya, ya nggak, saya setengah mati menahan-nahan tuh ya. Maka kesendirian itu sebenarnya kebebasan. Dan yang ketiga ini juga kan kesendirian itu adalah pemenuhan diri. Pemenuhan diri apa? Berjalan menuju Allah sendirian.
Di saat ibadah kita, ketika tidak dilihat oleh orang lain, itu juga tetap kita upayakan yang terbaik, itulah kesendirian kita. Maka nggak usah takut sama kesendirian, karena orang yang takut kesendirian itu pasti kesepian. Jadi orang yang menyukai kesendirian itu sebenarnya orang yang menyukai kebebasan. Ya enggak? Seseorang itu bisa jadi diri sendiri di saat dia sedang sendirian. Nah, jadi kita transformasikan dari kesepian tadi menjadi kesendirian. Nah, lalu kita transformasikan lagi kawan-kawan. Bukan hanya di kesendirian, tapi dari solitude ini, dari kesendirian ini menuju spiritual awareness, kesadaran spiritual. Jadi, kesepian ini bisa jadi titik balik momen berharga, bahkan jadi hal baik bagi kita untuk kita bertransformasi menuju ke kesadaran spiritual. Ya, kita lihat nih. Kita belajar dari kesendirian tadi ya, bahwa kesendirian itu adalah kebebasan, kesendirian itu adalah pemenuhan diri, kesendirian itu adalah pembuktian diri, betul nggak? Bahwa kita bisa banyak belajar dari kesendirian. Kita bisa eh, menjadi diri sendiri dan mengoptimalkan di saat sendirian. Yang kedua, berdamai dengan kesepian. Maka kawan-kawan, biar kita tidak merasa kesepian, kita transformasikan ya. Maka yang kita lakukan adalah memilih kenyataan daripada ilusi. Kan kesepian itu ilusi, ya nggak sih? Ilusi bukan sih? Kesepian itu ilusi nggak? Itu produk pikiran kita. Suami jauh, anak-anak nggak ada. Duh, aku nelangsa sendiri. Itu kan ilusi pikiran kita aja yang menamai kejadian itu sebagai sesuatu yang menyedihkan. Betul nggak? Realitanya Anda sendirian dan itu bisa jadi momen Anda untuk membuktikan diri bahwa Anda ini manusia yang bebas bisa melakukan apa saja di saat sendirian. Dan ketika Anda memilih melakukan yang terbaik di saat sendirian, itulah manusia yang terbaik. Rasulullah SAW juga menyengaja menyendiri. Betul nggak? Menepi nggak Rasulullah itu? Masuk gua Hiro itu kan menyendiri, ya nggak? Buat dapat apa? Buat mendapatkan spiritual awareness. Rasulullah aja bertahanus. Beliau menyengaja mengambil waktu sendirian agar bisa bertransformasi dari kesendirian ini menjadi spiritual awareness. Rasulullah aja sengaja mengambil jeda, mengambil waktu sendirian. Buat apa? Buat mencapai titik kesadaran spiritual, kawan-kawan. Jadi Anda yang punya momen untuk sendirian, banyak waktu momen sendirian, itu sebenarnya momen berharga, ya nggak? Bukan malah dimaknai jadi aku kesepian bun, gak ada siapa-siapa. No, itu golden moment Anda untuk mencapai titik spiritual awareness, kesadaran spiritual. Bahwa Allah tuh selalu dekat, selalu ada. Menemukan banyak makna hidup, banyak waktu buat menghidupkan ayat-ayat dalam Al-Quran. Ya. Kalau ingin menyendirinya lebih dari seminggu, nggak apa-apa bun. Tergantung seberapa Anda sadar melakukannya. Kalau Anda melakukannya secara sadar, itu nggak apa-apa. Tapi kalau Anda melakukannya pengen menyepinya lebih dari seminggu, tapi Anda tidak sadar, pokoknya pengen menghindari aja terus, hati-hati. Ya, makanya ini yang perlu dibangun adalah kesadarannya. Kalau ketika Anda menikmati kesendirian, itu dengan kesadaran. Karena kalau enggak nanti ujungnya jadinya malah pelarian, bukan bukan bertahanus gitu ya, bukan bukan perjalanan menuju spiritual awareness. Tapi itu lebih kepada pelarian. Maka yang perlu dilakukan adalah dibangun kesadarannya. Oke, saya menyendiri ini dibangun atas dasar kesadaran. Memilih kenyataan bukan ilusi. Ya, kita menyendirikan ya Pak. Iya, makanya ketika kita sendirian itu momen pembuktian, momen selebrasi kita di hadapan Allah bahwa Allah inilah aku, hambamu yang sebenarnya.
Karena di depan orang, aku kelihatan kayak orang bener, kayak orang soleh, kayak orang baik, kayak bla 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 bla. Sesungguhnya aku tidak seperti apa yang mereka sangkakan kepadaku. Makanya ada doa ketika kita dipuji sama orang gitu, ada doanya. Bukan malah gue. Ketika dibilang, ih kamu keren ya, ya dong gue. Bukan gitu. Justru ketika dipuji itu titik titik apa ya, titik tekan dari luar buat kita sadar bahwa, hei kamu itu nggak ada apa-apa, kamu itu bukan siapa-siapa. Ketika kamu dipuji, kamu keren, kamu hebat, bilang dalam hati, ya Allah, pujian itu untuk engkau. Sesungguhnya pujian itu tidak seperti yang mereka sangkakan terhadapku, ya enggak? Karena kan yang layak, yang pantas dipuji itu hanya Allah. Maka ketika kita sendirian itu momen selebrasi kita, perayaan kita untuk bisa bermunajat, mengadu, menyampaikan, bercerita, berharap, berdoa, ngapain aja terserah. Itu selebrasi kita, momen mahal yang nggak bisa didapat semua orang ketika sendirian. Ketika diri sendiri, ketika Anda dengan diri sendiri Anda tuh bebas melakukan apapun, berkata apapun. Itulah momen pengakuan kita di hadapan Allah yang gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Maka kawan-kawan inilah momen terbaik untuk kita bertransformasi menuju ke kesadaran spiritual. Ya. Agar apa? Karena di saat kita sendirian lebih kita menyadari bahwa kehadiran Allah itu ada dan gak pernah ninggalin kita. Manusia bisa datang dan pergi, berlalu lalang silih berganti. Allah hadirkan dalam hidup kita. Ada yang datang, ada yang pergi. Tapi Allah nggak pernah ninggalin kita sedetik pun. Ya nggak kawan-kawan? Sesayang apapun kita sama seseorang, sadarin suatu saat dia akan pergi. Sesayang apapun Anda sama anak, sama suami, sama orang tua, suatu saat kita akan berpisah. Dan yang tersisa hanya Allah yang sedari awal emang nggak pernah ninggalin kita. Hartamu, anak-anakmu, ladang, emas, perak, apapun yang kau sukai, semuanya akan pergi, akan kita tinggalkan. Pasangan yang engkau cintai, yang kau harapkan kehadirannya setiap saat, setiap waktu, dia juga akan pergi. Anak-anak, orang tua semuanya akan pergi, kawan-kawan. Sadarin bahwa kita bisa memaknai momen ini hanya ketika kita sendirian. Yes, so akhiri kesepianmu sekarang. Transformasikan menjadi titik balik untuk ketemu sama Allah. Karena seperti yang Rasulullah ajarkan, Rasulullah juga bertahanus, ya, mengasingkan diri, menyepi, menyendiri. Agar apa? Agar bisa ketemu sama Allah. Ya, jadi momen terbaik untuk diri sendiri adalah ketika kita bisa menikmati kesendirian ini. Menjadikan kesendirian ini sebagai transformasi kita untuk mengenal Allah lebih baik lagi. Bahwa Allah lah yang emang gak pernah ninggalin kita. Kita maksiat tetap mata kita dikasih lihat. Kita maksiat tetap telinga kita bisa mendengar. Kita maksiat tetap dikasih udara. Oh ya Allah, maha baik Allah. Dan kita bisa merasakan dan menyadari itu hanya ketika kita sendirian. Itu bertransformasi menuju spiritual awareness kita, kawan-kawan. Barakallah, kawan-kawan. Alhamdulillah, waktunya sudah jam 7. Mudah-mudahan berkah, bermanfaat. Apa yang benar datang dari Allah. Kalau ada yang salah, saya mohon maaf dan saya juga mohon ampun sama Allah atas kesalahan, kekeliruan penyampaian. Semoga berkah, berlimpah, bermanfaat dan Allah izinkan kita bisa sujud bareng di Baitullah dan Allah kumpulkan lagi kita sama-sama di janahnya seperti ini insya Allah kawan-kawan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Kang Reza. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukran, jazakillah khair, Bunda Ambar. Terima kasih banyak pagi hari ini yang sudah mengingatkan kita
yang mungkin bisa jadi relate banget ya, sedang merasa kesepian. Tapi setelah ini mudah-mudahan tidak kesepian lagi ya. Gimana gimana? Dapat sesuatu nggak pagi hari ini? Lobster kebun buat Bunda Ambar dan tim MW. Ada, terima kasih. Bukan apa tadi seucrit ya. Sekucrit. Terima kasih ya. Nah, boleh tuh kata kayak Mbak Risa tuh. Boleh coba ditulis selain ditulis di kolom chat atau seperti biasa berikan reaksi terbaiknya melalui emoticon. Kita lihat apakah masih ada yang sedih-sedih setelah menerima materi pagi hari ini atau semakin bahagia dan penuh cinta. Oh, Bu Leni Bogor juga. Aku juga mau ikutan pakai yang warna biru. Ya, terima kasih banyak ya. Masya Allah, hari Jumat penuh keberkahan, penuh cinta, insya Allah. Dan mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Banyak yang bisa kita amalkan gitu ya. Dan bagi yang mau bergabung menjadi keluarga besar Meaningful Ways, boleh banget menjadi Meaningful Ways Support Program, menjadi bagian MSP nih yang senantiasa untuk support kita biar nggak sendirian. Nah, itu dia, biar nggak kesepian. Yuk bareng-bareng bergabung dengan keluarga kita yang lain untuk terus saling mengingatkan, saling menguatkan juga, saling mendoakan tentu saja. Dan kok ada pertanyaan-pertanyaan juga tinggal ditanya aja nanti di grup gitu ya. Ada Bunda Ambar, ada Ustadz Indra juga insya Allah. Terus silahkan bagi yang mau join, bagi yang mau bareng-bareng kita menjaga dakwah melalui Meaningful Ways ini boleh banget ya. Dan gak lupa juga akhir pekan ini ya, akhir pekan ini ada kelas tadi yang disampaikan oleh Bunda Ambar yaitu From Dunia Tijana, kelasnya malam hari. Oh berarti malam ini ya, insya Allah kita mulai nih. 8 pertemuan premium bersama Ustadz Indra dan juga Bunda Ambar. Tapi bergantian jadwalnya ya, insya Allah Bunda Ambar ada 3 sesi, dan Ustadz Indra ada 5 sesi. Ini kalau udah bahas bekal akhirat mah ya. Tadi awal juga di pembuka, aduh kayaknya masih jauh-jauh banget kita perbekalan ini. Maka dari itu mudah-mudahan ini jadi wasilah nih kita bisa menambah perbekalan kita. Yuk bagi yang mau join bergabung untuk di kelas From Dunia Tujana, mangga boleh juga ya. Insya Allah kita sama-sama belajar bareng di bulan Oktober ini. Dan satu info terakhir sebelum ditutup, untuk kelas eksklusif, akhir pekan ini kita libur dulu, tapi kita ada kelas reguler seperti biasa di besok gitu ya. Jadi halal disebarluaskan, boleh disiarkan, jadi nggak perlu daftar ya kalau kelas reguler. Jadi Sabtu Ahad ini di Sabtunya ada kelas reguler dan di Ahadnya kita ada satu kelas premium. Jadi untuk kelas eksklusifnya kita libur dulu. Gitu ya, mungkin Bunda Ambar ada yang mau disampaikan sebagai closing statement juga pagi hari ini. Siapa tahu ingin mengajak teman-teman yang hadir untuk mengikuti From Dunia Pijama. Mangga, Bud. Baik, kawan-kawan, untuk closing statement di pagi hari ini, bahwa pada akhirnya yang kita cari bukan sekedar hadir di antara orang banyak gitu ya, melainkan merasa hadir dan dipahami dalam kehidupan kita sendiri. So, nggak usah takut kesepian, karena kita memang pada akhirnya akan sendirian, karena memang Allah akan meminta kita untuk kembali sendirian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, benar hatur nuhun. Pada akhirnya kita akan kesendirian. Apalagi nanti ya di alam kubur. Aduh, mudah-mudahan kita nggak kesepian karena kita banyak amal soleh gitu ya. Kemarin kalau yang ikut kelas Ustadz Indra tuh di bulan ini ya udah sering banget bahas alam barzah. Pertama kali kita menghadapi itu gimana, menjadi sempit dan gelap. Aduh, gitu-gitulah pokoknya yuk. Makanya yuk kita belajar bareng-bareng yuk. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho. Itu aja tujuannya sehingga kita bisa memperbanyak amal soleh kita sebelum kita menghadap Allah nanti insya Allah. Itu aja mungkin hari ini ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf nih agak lewat sedikit jam 7:06 pagi hari ini. Tapi mudah-mudahan malam menambah keberkahan di hari Jumat. Dan jangan lupa juga seperti biasa izin mengingatkan kembali untuk memperbanyak amal soleh kita, perbanyak mendoakan orang lain. Khususnya tolong nitip satu doa ya. Doakan untuk tim keluarga besar Meaningful Ways nih yang di belakang layar yang nggak pernah kelihatan. Ada kakak admin, kakak operator, kakak desainer, kakak-kakak semuanya lah banyak. Kenapa kakak-kakak? Karena di belakang Mini Publis ini orang-orangnya jauh lebih muda dari saya dan Muda Ambar, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau tahu. Nah mudah-mudahan gitu ya doain biar pada istiqomah bisa menghadirkan program-program terus seperti ini. Dan juga untuk guru-guru kita yang selalu memberikan ilmu-ilmu yang luar biasa buat Meaningful Ways ya.
Dan hari ini, hari Jumat spesial, kita doakan yang terbaik buat Bunda Ambar ya dan keluarganya. Mudah-mudahan Allah jaga beliau dengan penjagaan terbaiknya, sehat, berkah, diridhoi segala aktivitasnya Bunda Ambar, dimudahkan, dilancarkan ya pokoknya mau sampai juga di Baitullah. Ini salah satu mimpi yang pengen banget kesampaian nih, umroh bareng Bunda Ambar dan suami dan saya dan istri juga. Burungan. Ya itulah pokoknya saling mendoakan sama keluarga MST semuanya. Pokoknya yang berkah selalu buat kita semua. Akhir kata untuk menambah keberkahan juga kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillah ya Rabbil alamin. Dan doa para pengunjung. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum, berkah selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan kirimkan doa-doa terbaik buat kita semua. Yuk, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Reza. Sampai bertemu kembali di Baitullah. Keluarga besar MST semua dalam keadaan sehat. Sehat Bunda. Mudah-mudahan dalam satu istirahat diberikan rezeki Arisa sehat ya. Terima kasih untuk semuanya. Sampai ketemu di Baitullah dan jannah sampai ketemu. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. Oh Allah, because of you I feel blessed. Because of you, oh Allah, because of you I feel blessed. It's this feeling, I know it's gonna be okay, 'cause you are here to stay. There's no doubt and it's getting stronger. It's the path you have chosen for me, and I can't stop thinking about you. I know you're here by my side. You're the reason I feel so amazing. Thank you for being part of my life. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live without my dear. Subhanallah, Alhamdulillah, I can't live